Selamat datang kembali di Eva Daily Life Arc 5. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi Eva hari ini? Mari kita mulai. Jam menunjuk pukul 3. Begitu selesai makan, kita balik ke dalam gedung pameran. Jalanan di sekitar booth jadi sepi. Kelihatannya semua orang pada berhamburan mendekati panggung. Yuk, sepertinya acaranya mau mulai. Terus Samantha, seraya menarik tanganku untuk berlari ke sana. Kita berlari melewati lorong yang penuh booth, hingga kita tiba di depan panggung. Namun kursi di depan panggung sudah penuh. Banyak orang-orang yang duduk di lantai maupun berdiri. Akhirnya, aku dan Samantha ikut berdiri di belakang para penonton yang lain. Selama menunggu, aku terdiam sambil melihat sekeliling. Ada beberapa wartawan dan petugas polisi yang hadir di sini. Cukup ramai juga ya pengunjungnya. Setelah menunggu beberapa menit, Krisye menaiki panggung dan membuka acaranya. Halo semua, bertemu lagi bersama Krisye. Seru gadis itu dengan ceria. Seluruh penonton bersorak-sorai. Ada yang tahu tidak acara kedua kita apa? Talk show! Seru mereka. Krisye terkekeh. Ya, benar sekali. Jadi, ayo mari kita sambut Lannister McGavin. Panggilnya seraya menepuk tangan. Seorang pria menaiki panggung. Ia mengenakan topi lebar, blazer hijau gelap, kemeja putih, dan celana hitam. Saat tiba di depan panggung, ia melempar topi lebarnya ke atas, lalu menangkapnya. Selamat sore semuanya. Seluruh penonton langsung menjerit dengan aksinya. Aku suka padamu, Lannister! Teriak mereka. Nikahi aku! Histeris yang lain. Aku mendelik melihat penggemar yang tergila-gila sama dia. Alisku terpaut. Ya ini siapa? Tanyaku pada Samantha. Yaitu Lannister McGavin, penulis buku fantasi terkenal. Bisik Samantha. Aku mengangguk-angguk. Oh, novel apa saja yang pernah dia bikin? Novel King Suffering. Kamu pernah baca waktu itu? Saat dengar namanya, mukaku pucat. Aku teringat sama gambar mengerikan dan mimpi aneh yang menggangguku waktu itu. Kamu tidak apa-apa? Tanya Samantha menatapku khawatir. Aku tersadar dan menggelengkan kepala. Oh, aman, jawabku sambil tersenyum. Lalu balik menatap acaranya. Krisye menepuk tangan. Wah, meriah sekali ya sambutannya, ujarnya, lalu berjalan mendekati Lannister. Makasih sudah meluangkan waktu Anda untuk datang. Yuk, duduk dulu, ujarnya sambil mempersilahkan dia duduk di sofa yang telah disediakan di panggung. Gimana perasaan Lannister untuk hari ini? Tanya Krisye. Lannister tersenyum. Senang sekali bisa hadir di sini dan bertemu penggemar-penggemar yang lain. Bahkan, tadi saya lihat ada peserta lomba yang membuat kostum dari novel saya. Saya bangga sekali pada Anda. Krisye tersenyum. Waduh, penulisnya sampai terharu. Mari beri tepuk tangan meriah buat pemenang lomba tadi. Pintanya, lalu kita semua tepuk tangan. Setelah tepuk tangan terhenti, baru Krisye melanjutkan. Baru pertama kali ada penulis yang membuat penggemarnya panas? Memang kisah yang Anda buat ini tentang apa? Boleh dijelaskan sedikit? Tanyanya. Boleh saja. Kisah ini tentang perjuangan raja melindungi kerajaannya dari makhluk buas yang disebut sebagai vampire. Jelas Lannister dalam. Aku bergidik mendengar nama itu. Oh, iya, saya sudah baca novelnya. Ternyata ceritanya menarik sekali. Bahkan mendapat penghargaan sebagai novel fantasi terbaik di dunia. Yuk beri tepuk tangan atas hasil karya beliau yang luar biasa ini. Pintanya sambil menepuk tangan. Semua orang memujinya. Sementara aku merasa resah saja. Lannister mengangkat tangan. Makasih. Waktu itu saya tidak bermaksud melanjutkan ceritanya. Tapi sejak dapat penghargaan, saya mengeluarkan buku kedua berjudul Secret Hunter. Krisye mengangguk senang. Benar sekali. Kalau tidak salah, novel itu baru rilis 2 bulan yang lalu. Tapi sekarang sudah terjual habis. Ya, tapi jangan khawatir.
ungkap Lannister sambil merentangkan tangan. Kami sudah mencetak ulang bukunya. Bahkan kalau Anda ingin beli, bisa datang ke booth kami, ujarnya seraya menunjuk booth warna ungu di samping panggung. Wah, aku jadi tidak sabar ingin beli novelnya, kata Krisye sambil tepuk tangan riang. Ia lalu berhenti dan berpaling padanya. Sebelum beli bukunya nih, bisa ceritakan sedikit kisah apa yang ceritakan di buku kedua ini? Di seri kedua ini, saya menulis sebuah era baru. Seorang manusia yang ditakdirkan menjadi pemburu vampire. Jelasnya, oh, vampire itu ada lagi? Bukannya di buku pertama sudah menghilang? Tanya Krisye. Menghilang bukan berarti mereka tidak ada, jawab Lannister dalam. Krisye memegang mulutnya. Wah, pertarungan masih berlanjut? Kalau begitu, siapa tokoh utama yang akan menyelamatkan kota dari ancaman vampire? Kali ini saya memilih seorang warga biasa, balas Lannister. Bolehkah saya bertanya, kenapa Anda menggunakan warga biasa sebagai tokoh utama? Bukankah lebih baik polisi atau pihak yang lebih kuat lagi? Tanya Krisye. Lannister terdiam sejenak, menatap penonton. Tidak lama ia berpaling pada Krisye. Karena saya terinspirasi dari satu orang di sini. Dia pernah menolongku dulu. Maka itu, aku ingin menulis beliau sebagai tokoh di buku itu, ujar Lannister bangga. Krisye tersenyum lebar. Wah, orang itu pasti bangga ya mendengar jasanya disebut di sini. Lannister tersenyum. Baik, acara talk show kita berakhir. Terima kasih Lannister untuk waktunya. Apa Anda ingin meninggalkan pesan untuk penggemar Anda? Lannister memegang mikrofon. Makasih semua sudah pada datang dan menyukai novelku. Saat ini saya sedang menulis novel yang ketiga. Ditunggu kedatangannya ya. Dan khusus hari ini, buku pertama dan kedua akan saya diskon. Bagus tuh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Ayo burung! Dan bagi yang sudah punya bukunya, silakan naik ke panggung untuk mendapatkan tanda tangan dan pin dari penulis kita. Jelas Krisye. Beberapa orang berhamburan menaiki panggung. Mereka menyodorkan buku dan meminta tanda tangan. Sisanya menghampiri booth yang menjual novel. Samantha pun juga. Sementara aku menunggu di tempat. Aku terdiam melihat ke atas panggung. Lannister sedang asik ngobrol dengan penggemar di sana. Bahkan ada yang minta foto bersama. Mereka terlihat senang. Aku menghela nafas. Enak ya, mereka tidak memiliki ketakutan sama makhluk itu. Beda dengan aku yang selalu diganggu di mimpi. Eva, aku menoleh mendapati seorang wanita bermata hijau legam. Oh, hai Miss, tumben kemari? Tanya aku. Miss Andrea tersenyum. Aku baru selesai kerja dan kebetulan sejalan, jadi aku mampir ke sini. Gimana jalan-jalan hari ini? Asik? Sudah selesai? Tanyanya lembut. Sudah, tapi kalau mau pulang, aku kabari Samantha dulu ya. Kasihan dia ditinggal sendiri. Oh, ajak Samantha aja tidak apa, ungkap Miss Andrea. Oke, ujarku. Lalu kita berjalan memasuki kerumunan booth. Karena aku sempat melihat Samantha masuk ke sana. Kamu, berhenti! Kita tersentak, lalu menoleh ke belakang. Dan mendapati seorang ibu sedang berdiri di belakang kita. Ia tengah menatap Miss Andrea dengan benci. Kedua tangannya terkepal. Melihat hal itu, membuatku kaku sejenak. Sebelum Miss Andrea berucap, ibu itu menghampiri dan menampar wajahnya. Aku mendelik. Aku baru aja mau membantunya. Tapi Miss Andrea mengangkat tangan padaku untuk mundur. Aku bingung. Kenapa aku disuruh mundur? Aku melihat ke arah ibu itu. Matanya kini melotot. Mukanya merah sekali. Kau berani-beraninya datang kemari, hah? Tentaknya sambil berkacak pinggang. Teriakan ibu itu cukup keras. Hingga semua pengunjung di sini berbalik arah menonton mereka. Sudah saatnya kau datang dan mengakui kesalahanmu, Andrea. Ancamnya sambil melotot tajam. Miss Andrea memegang wajahnya yang panas. Lalu
menatap ibu itu dengan datar. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, Ibu. Ibu itu menyipitkan mata. Tidak tahu? Kamu lupa apa yang terjadi di gedung ballroom itu? Tangan ibu itu mengepal keras sampai terlihat urat-uratnya. Kau membunuh suamiku! Jeritnya sampai suaranya menggema di sekitar ruangan. Miss Andrea menghela nafas. Aku tidak pernah melakukan itu. Yang aku lakukan hanya menolong orang di sana. Bohong! Kau membunuhnya! Tapi kamu menutup jejakmu dengan membakar gedung itu. Bentaknya sambil melotot. Miss Andrea menatap datar saja. Ibu itu makin murka. Ia memegang kedua pundak Miss Andrea dengan paksa. Lalu mengguncangkan. Kau membunuhnya! Kau membunuhnya! Kau membunuhnya! Sebelum pertengkaran lanjut, beberapa polisi datang dan menarik ibu itu. Lepaskan aku! Teriaknya. Maaf ibu, Anda hampir saja melukainya. Enggak polisi itu. Ibu itu menoleh padanya dengan kesal. Apa bedanya dengan dia? Dia membunuh suamiku. Balasnya lagi. Sudah cukup. Anda tidak memiliki bukti. Ujar polisi yang lain dengan tegas. Aku punya. Tapi dia menahan ucapannya dan menoleh ke arah Miss Andrea dengan tatapan maut. Dia pasti mengambil rekaman itu. Aku yakin. Jeritnya sambil menunjuk-nunjuk lagi. Miss Andrea hanya terdiam. Sementara si ibu itu masih meronta dan memaki-maki polisi itu. Selama mereka adu mulut, aku cuma diam saja. Aku melihat ke arah Miss Andrea dan terkejut saat lihat mukanya terlihat pasrah. Aku ingin ngomong sesuatu untuk menenangkannya. Tapi aku bingung harus ngomong apa di situasi seperti ini. Ibu, tolong mundur, ujar seseorang. Aku berpaling ke belakang. Seorang pria berambut kuning menghampiri ibu itu. Itu Mr. Philip, ketua polisi dan ayah Samantha. Ibu itu berpaling dan mendelik. Kamu dulu teman suami saya. Kamu benci padanya. Kamu bermaksud menuntutnya. Lalu kenapa sekarang kamu berada di pihaknya? Tanyanya sambil melihat mereka satu persatu dengan penuh kebencian. Mr. Philip menatap ibu itu dengan malas. Ia menarik nafas, lalu menghembuskan. Saat itu, saya yang salah. Ibu itu terkejut. Tidak, kau pasti ditipu sama dia. Lepaskan aku! Sentaknya, serambi meronta pada polisi itu lagi. Mr. Philip berbalik. Dia berjalan menghampiri Miss Andrea. Sudah, cepat pulang, biar saya yang mengurus ini. Miss Andrea mengangguk. Ia berpaling padaku dan menggandeng tangan tanpa satu kata pun. Aku berjalan mengikuti Miss Andrea. Selama berjalan keluar, semua mata tertuju pada kita. Aku menoleh dan mendapati Gerald tengah menatap kita dari jauh. Aku cuma bisa cemberut saja. Setiba di luar, Mr. Bernard segera menuntun kita masuk ke dalam mobil. Begitu semua sudah di dalam, Mr. Bernard langsung menancapkan gasnya dan meninggalkan gedung. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu ya akhir spesial season kita hari ini. Mau tahu kelanjutan kisah mereka? Kelanjutan baru akan bisa kalian akses lewat traktir via video YouTube Unlisted. Yuk siap-siap dari sekarang dan langsung cek link traktirku di bawah untuk info lengkapnya nanti. Terima kasih ya atas semua support kalian.